Yo, what's up everybody? Welcome back to the Central Boys bersama Feral. Dan hari ini gue akan bikin konten yang sangat kontroversinya tuh sangat tinggi guys. This very very controversial ya. Jadinya apa? Let's take this slow ya kan? Kita santai aja guys. Gue nggak ada opini bias apapun dan ya semoga kalian yang nonton ini punya keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dan kalau misalnya kalian punya opini atau kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komen di bawah opini kalian tentang ini tuh seperti apa. Oke, let's get started. Jadi beberapa hari lalu pada tanggal 29 Januari tahun ini, berarti beberapa hari lalu ya guys, ada seorang yang namanya Dildok. Dia bilang kalau seandainya ada kemungkinan very real possibility bahwa Web3 itu alt-right attempt untuk take over the internet. Jadinya bagi kalian yang tahu apa itu kripto atau apa itu blockchain, kalian pasti dengar yang namanya Web3. Tapi kalau seandainya kalian masih belum tahu Web3 itu apa, ini ada penjelasannya yang lebih simple ya. Jadinya Web 1 itu kalau seandainya kalian harus input username dan password, kalau Web 2 kalian bisa sign in ke website dengan entah Google, Twitter, atau Facebook. Kalau sementara yang Web 3 itu yang crypto ya guys, yang tinggal connect wallet aja, itu adalah Web 3 menggunakan blockchain. Oke, kita balik lagi. Nah, ini orang bilang kalau seandainya Web 3 adalah an alt-right attempt to take over the internet. Kalau seandainya ini alt-right adalah dibilangnya commonly known as the alt-right, alternative right, itu adalah ideologi dari sayap kanannya Amerika ya. Adalah kelompok dan individu yang core belief-nya atau kepercayaannya adalah sebuah identitas orang kulit putih itu merasa diserang oleh orang-orang yang multikultural yang dengan menggunakan political correctness. Itu gue kurang tahu tuh translate ke Indonesia seperti apa, dan menggunakan dan social justice, kalian tahu itu apa, untuk mengundermine white people and their civilization. Jadinya itu adalah orang yang bukan kulit putih, I think, itu yang mengattack kulit putih dengan menggunakan political correctness dan social justice untuk menurunkan derajat orang kulit putih dan civilization atau ruang lingkupnya atau kelompoknya mereka ya guys. Nah, gue bakal taruh semuanya di description biar kalian bisa baca sendiri. Tapi intinya alt-right itu seperti itu. Nah, terus dia engagementnya lumayan sih, 694 like dan banyak yang retweet dan banyak yang quote tweets juga, dan banyak juga orang yang komen. And it seems that banyak orang yang setuju ya sama Dildok ini ya. Gue bakal kasih kalian semuanya sourcesnya di bawah. Dia bilangnya ada orang bilangnya curiouslycory.eth, dia bilang sayap kiri, sayap kanan, dan di tengah mempunyai equal opportunity atau kesempatan atau peluang yang sama untuk menggunakan Web3. Dan what gives the alt-right an advantage here any more than anyone else? Yang dia bilang apa yang advantage buat alt-right ini dari orang-orang lain gitu loh. Jadi dibilangnya semua orang itu memiliki kesempatan dan peluang yang sama rata itu untuk menggunakan space di Web3. Terus ada yang reply, not participating in something harmful is not missing an opportunity, it's an ethical decision. Dia bilang berarti nggak participate dalam Web3 ini itu bukan missing an opportunity, karena nih orang pikir kalau seandainya Web3 itu something yang harmful, dan dia bilang kayak nggak participate di Web3 itu adalah sebuah decision yang ethical guys. Terus ada yang reply juga, so people aren't excluded, they're making a decision to sit this out and then later cry that they're not a part of it. If you're anti-fossil fuel, don't be surprised when you don't end up in the C-suite of Exxon. Ya, berarti intinya kayak banyak orang yang mengkritik ini Web3 ini, tapi jangan regret gitu loh, jangan nangis kalau seandainya kalian miss the train gitu.
Nah terus ada yang si Celeste bilang kayak gini, the whole goal of Web3 is keeping wealth in the hands of the wealthy, abstracting it away to machines to duck regulation or scrutiny. The wealthy people making these and the art itself are racist, okay? Since keeping racism alive maintains that inequality of wealth. Jadinya Celeste bilang ini, kalau seandainya Web3 itu dibuat oleh orang elit yang tajir-tajir banget dan menggunakan teknologi untuk mengabstrakkan untuk karena blockchain itu adalah abstrak, dan karena kan abstraknya itu orang regulasi itu tidak bisa memperkencangkan regulasi tersebut ya guys ya. If you're with me, kalau saya kalian ngerti. Nah, keep up. Susah banget guys, it's hard to keep up with this. Terus dia bilangnya the wealthy people, orang yang kaya untuk membuat ini, dan art itself-nya itu adalah rasis. Rasis kenapa gue kurang tahu. Dia bilang since keeping racism alive means that inequality of wealth, dan dia bilangnya kalau seandainya rasisme itu membuat wealth-nya itu tidak equal, dan mereka memperjuangkan itu orang-orang elit, itu yang dia bilang. But won't the act strengthen their wealth and escaping regulation makes it easier to steal? No, because they have all the control. Hard forks for days, baby. Ya, jadinya satu orang bilang kayak gini. Apakah mengabstrakkan wealth-nya itu dan mengescape dari regulasi itu membuat lebih gampang untuk dicuri? Terus dia bilang enggak, karena mereka bisa mengkontrol juga dengan cara hard fork gitu guys. Nah terus si Dildok ini dia mereferensikan artikel ini ya. Mana coba lihat tuh. Nah berarti di sini ya. Bilang ini Ian ini tweetnya di sini dari Ian Coldwater, dan seems like akunnya Ian Coldwater ini sudah tidak exist ya. Tetapi banyak yang reply nih. Dia bilang, there's a question if they're racist because Nazi started them versus the Nazi flash imagery. They're just all over the place these days. Terus, ini mereferensikan berita ini pada waktu Januari 4 tahun ini, berarti beberapa minggu lalu ya. Dia bilangnya Ryder Ripps, Funk's NFT creative director, accuses Bored Ape Yacht Club for racism. Berarti Ryder Ripps ini kreatif direkturnya buat Funk's NFT mengaccuse Bored Ape Yacht Club karena rasis gitu. Dia bilang di Twitter Space, in a recent Twitter Space, dia bilangnya kalau seandainya Bored Ape Yacht Club itu rasis, dan dia mengattack konsep inti dari project Bored Ape Yacht Club-nya, dan dia bilang yes, it is the same writer made. Oh, okay. Ini adalah Ryder Ripps yang membuat tape dengan Azealia Banks. Nah, jadi dia bilang ini di tweetnya, imagine defending this passionately. Ya. Terus ada gambar itu ya, Bored Ape Yacht Club. Terus dia bilangnya kalau seandainya logonya Bored Ape Yacht Club ini sama kayak ini, dan dibilangnya kalau seandainya mempunyai resemblance untuk Nazi SS dan alt-right symbolism dari logonya Bored Ape Yacht Club ini. Dan dan Bored Ape Yacht Club kan dibuat oleh Yuga Labs. Dan ternyata Yuga adalah subjek dari white supremacist dan racist caricature found online. Itu kalian bisa lihat di sendiri, gue nggak tahu itu artinya apa. Dan dibilangnya dan fansnya dan kolektor dari Bored Ape Yacht Club ini mengdismisskan accusation ini karena dibilangnya, gue udah baca ini, karena 1 dari 4 dari foundernya Bored Ape Yacht Club itu adalah dari Yahudi ya guys, Yahudi ya guys, ya Jewish gitu. Dia bilang the whole time they were screaming Bayat sebagai antisemitik itu adalah anti orang Yahudi, dan meng-share Nazi symbol dan konotasi yang untuk only to find ya 1 dari 4 dari foundernya itu Jewish. Nah, who's gonna ask him how he feels about that? Such a mature thread and reply as a whole. Jadinya ini adalah
sebuah konsep di mana kalau seandainya Web3 dan NFT kan bergabung ya guys, gabung gitu, bisa bilang kayak related gitu, dan orang mengkorelasikan itu semua dengan rasisme dan Nazi guys. Asli gue baca ini, I'm gonna be honest, gue baca ini otak gue jadi encer guys, jadi cair gitu, ngalir dari kuping gue baca ini. Asli ini aneh banget. Dan dibilangnya lagi, Rider Waves, this is not about the Bored Apes. Ada banyak NFT yang berdasarkan dari gambarnya yang monyet, sama ini juga NFT ini yang mengsimbolisasikan Nazi, ada Hitler juga di sini, sama ada prajurit Jerman Nazi juga. Nah, tetapi di berita ini semuanya udah the tables turn against Rider. Kalian bisa baca sendiri. Ini parah banget guys. Melingkan sebuah teknologi blockchain, Web3 dan NFT ke ideologi orang dari Amerika ya, atau ideologi orang seperti feminisme, seperti SJW, seperti alt-right dan sebagainya. Ini menurut kalian gimana guys? Sorry kalau seandainya gue komentarinya agak belepotan, karena ini gue bener-bener nggak tahu ini korelasinya apa, gue bener-bener bingung. Oke, with that said, jangan lupa follow sosmed kita ya, Decentra Boys. Ini Twitternya jangan lupa di follow karena kita selalu update tiap hari, pasti selalu tiap hari. Dan kalau seandainya kalian klik di link ID-nya Decentra Boys, ini bakal keluar Twitter, ada Twitter YouTube, Twitter dan Instagram, dan Discord-nya Decentra Boys karena Decentra Boys adalah bagian dari Seput Labs. Oke guys, hope you all enjoy this controversial content. Ini asli kontroversinya berat banget guys, dan gue ngejelasinnya juga bingung-bingung gitu. Kalau seandainya kalian mempunyai opini dari kalian sendiri, please kalian taruh di komen ya, karena gue pingin tahu banget nih pendapat kalian soal ini kayak gimana. Ini menurut gue makes no sense gitu ya. And with that said, I hope you all enjoy. The Central Boys signing out.